Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amelia Pramesti dengan NIM 205121298 kelas PBS 5G. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Berikut videonya. Kita akan melihat datanya yang akan diuji asumsikan. Kemudian kita blok datanya, terus kita copy, kita buka program SPSS-nya, kita ke data view ya, selanjutnya kita paste data tadi. Nah, untuk mengganti variabel di atas, kita bisa ke variabel view, kemudian ke name. Name-nya diganti X1, kemudian yang bawahnya X2, kemudian yang bawahnya lagi Y. Desimalnya diganti 0 semua. Terus kita masuk ke label, kita lihat datanya lagi, apa saja yang akan dimasukkan. Service yang pertama X1, service excellent. Yang kedua brand image. Yang ketiga produk bank syariah. Kemudian kita bisa mengganti measure-nya dengan scale. Yang kedua juga. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa ke analyze, kemudian regression, kita klik linear, kemudian yang dependentnya itu diganti produk bank syariah, kemudian yang independennya service excellent dan brand image. Kemudian kita klik statistik, dicentang semua, dan Durbin Watson-nya, kemudian continue. Langkah selanjutnya kita klik plots, Y diisi Z-pred, kemudian X-nya S-receipt, kemudian di klik histogram dan normal, continue, kemudian kita save. Residualnya di unstandarized, itu dicentang, kemudian klik OK. Nah, kita akan menunggu hasil outputnya. Hasil outputnya akan muncul seperti gambar di atas. Nah, yang bawah loading ya. Nah, jika sudah, kita masuk ke output yang pertama, kemudian analyze, habis itu non-parametric test, legasi dialog, kemudian kita klik K1 sebentar. Nah, ini diganti unstandarized. Oke. Nah, akan muncul one sample column graph tadi. Kemudian kita ke data view, kita akan ke transform, terus komputer variable,
Nah, akan muncul target variabel itu diisi ABS underscore res 1. Klik all function groupnya, terus kita pilih yang bawah function and special variable ABS, dimasukkan ke atas. Nah, tanda tanyanya itu diganti dengan unstandarized res 1. Kemudian klik OK. Nah, kita akan ke langkah selanjutnya, analyze, kemudian regression, terus linear. Nah, dependentnya kita bisa menggantinya dengan res 1 kan. Terus statistiknya kita hilangin centangnya, Darwin Watson dihilangin, terus semua centang dihilangin ya, kecuali estimate. Kemudian continue, terus klik save. Ini yang residual unstandarized juga dihilangin, terus continue. Terus kita bisa melihat yang bawah sendiri. Nah, scatter plotnya udah muncul ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat hasil outputnya seperti ini. Kita scroll ke bawah, kita cek dulu. Hasil ini merupakan hasil dari yang kita uji tadi melalui data tadi. Kita scroll sampai ke bawah. Langkah selanjutnya kita akan menginterpretasi hasil-hasil uji tadi yang kita uji. Yang pertama, uji normalitas. Kemudian kita bisa mengambil data histogram maupun one sample Kolmogorov Smirnov test. Kita klik kanan terus copy, kemudian kita paste. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyiapkan hasil outputnya. Bisa mengambil normal p-plot, kemudian klik kanan copy sama kayak tadi, kemudian kita paste ke Word. Nah, ada beberapa ketentuan. Yang gambar pertama tadi, dari data seek to toilet, ketentuannya yakni jika seek to toilet lebih dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, jika seek to toilet kurang dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal. Yang kedua, dari data scatter plot yang gambar bawah tadi, jika titik-titik mendekati garis, maka dinyatakan normal. Dan jika titik-titik tidak mendekati garis, maka data dapat dinyatakan tidak normal. Nah, interpretasinya berdasarkan
hasil uji normalitas menurut datasheet to toilet, maka kita akan melihat gambar di atasnya ya. Kita scroll gambar atas. Kemudian kita lihat yang bawah sendiri. 0,200 lebih besar dari 0,05. Seperti kita memakai ketentuan yang datasheet yang pertama dulu. Ini kurang ya teman-teman, kita tambah dulu. Maka data dapat dinyatakan normal. Kemudian yang kedua, berdasarkan normal piplet di atas, gambar di atas, titik-titik mendekati garis. Berarti interpretasinya berdasarkan data scatter plot, titik-titik garis mendekati, yaitu data dapat dinyatakan normal. Kemudian yang kedua, uji autokorelasi. Kita lihat hasil outputnya tadi. Kita ambil model Sumari. Kita cari dulu. Nah, jika sudah ketemu, sama kayak tadi langkahnya, klik kanan terus copy ya. Kita cek dulu datanya. Sudah ada Darwin Watson, kemudian kita paste di Word. Nah, ketentuan uji autokorelasi yaitu jika D lebih kecil dari DL atau D lebih besar dari 4 min DL, maka hipotesis ini nol ditolak. Artinya, terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika DU lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 min DU, maka hipotesis nol diterima. Artinya tidak terdapat autokorelasi. Dan selanjutnya, jika DL lebih kecil dari D, lebih kecil dari DU, atau 4 min DU lebih kecil dari D, lebih kecil dari min 4 DL, artinya tidak ada kesimpulan. Kemudian kita akan menginterpretasi data tersebut. Berdasarkan hasil interpretasi diketahui N sama dengan 50. 50 ini didapat dari jumlah sampel. Kemudian D min 2,543. Kita lihat datanya di atas. Nah, Darwin Watson-nya itu. Kemudian
kita bisa melihat tabel data Durbin Watson. Nah, kita zoom yang kedua. Kita akan mencari data yang ke-50. Nah, kita kembali ke outputnya, kemudian selanjutnya kita bisa melihat yang hasilnya. DL sama dengan 1,4625, kemudian DU 1,6283. 4 min DL, kita masukkan angkanya 4 min, DL nya berapa? 1,4625 sama dengan 2,5375. Kemudian yang 4 min DU sama dengan 4 min, DU nya 1,6283 sama dengan 2,3717. Berdasarkan uji autokorelasi, maka D lebih besar dari 4 min DL, maka hipotesis 0 ditolak. Atau bisa jadi terdapat autokorelasi. Nah, ini kurang ya teman-teman, bisa ditambahi. Dan selanjutnya ada data multikolinearitas. Kita lihat ke outputnya tadi. Kita cari gambarnya, kita cari yang koefisien. Nah, jika sudah, klik kanan, copy, kemudian kita pindah ke Word, kemudian kita paste. Kebetulan di sini juga sudah kita paste. Nah, akan muncul gambar seperti di atas. Ada ketentuannya, yaitu dari nilai tolerans. Jika nilai tolerans lebih kecil dari 0,10, maka data dapat dinyatakan tidak multikolinearitas. Selanjutnya, jika nilai tolerans lebih dari 0,10, maka data dapat dinyatakan multikolinearitas. Dan dari nilai FIF, ketentuannya jika nilai VIF lebih kecil dari 10, maka data dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Dan selanjutnya, jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka data dapat dinyatakan terjadi multikolinearitas. Kemudian kita akan menginterpretasi datanya. Berdasarkan hasil data di atas, maka datanya kita lihat dulu ya. Berdasarkan data di atas, maka didapatkan nilai tolerans 0,985. Kita lihat nilai toleransnya. Nah, itu ya. Kemudian kita ke bawah. 0,985
lebih kecil dari 0,10, maka datanya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian yang kedua, berdasarkan data di atas, maka didapatkan nilai VIF. Kita lihat nilai VIF-nya berapa? 1,015. Berarti kita ke bawah. Berdasarkan data di atas, maka didapatkan nilai VIF 1,015 lebih kecil dari 10. Maka ketentuannya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Oke, yang selanjutnya kita akan melihat atau menginterpretasi uji heteroskedastisitas. Kita bisa melihat hasil output tadi. Kita cari yang mana menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas. Kita cari gambarnya. Scroll ke bawah. Nah, jika sudah ketemu, kita klik kanan terus copy. Kemudian paste ke Word. Nah, kebetulan di sini sudah saya paste datanya ataupun gambar. Kemudian yang kedua, kita akan melihat scatter plot. Kita akan cari dulu. Kemudian jika sudah ketemu, klik kanan, copy, kemudian paste ke Word sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Kemudian kita akan melihat ketentuannya. Yang pertama atau A, berdasarkan nilai signifikan, jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka data dapat dinyatakan gejala heteroskedastisitas. Yang kedua atau selanjutnya, jika nilai SIG 0,5 lebih besar, maka data dapat dinyatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Kemudian yang kedua, berdasarkan scatter plot atau gambar yang bawah tadi, jika terdapat gejala heteroskedastisitas, polanya jelas, kemudian titik-titiknya berada di sekitar maupun di samping. Kemudian ketentuannya, titik tertentu membentuk pola yang teratur. Dan yang kedua, jika tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, maka polanya tidak jelas, kemudian titik-titiknya tidak berada di atas maupun di bawah. Kemudian titik-titiknya tertentu membentuk pola yang teratur. Ini yang kedua. Kemudian kita lihat gambarnya.
Nah, untuk menginterpretasi yang pertama, kita melihat SIG-nya berapa. Berdasarkan nilai SIG-nya tadi 0,116, lebih besar dari 0,05. Maka data dapat dinyatakan tidak mengalami gejala. Kemudian yang kedua, berdasarkan nilai scatter plot, kita bisa melihat data yang di atas tadi tidak mengalami gejala heteros karena titik-titiknya tadi ya tidak teratur atau tidak membentuk pola tertentu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.